Perkembangan teknologi di era saat ini sangat luar biasa. Munculnya inovasi-inovasi terhadap teknologi memberikan banyak sekali manfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Pertukaran sebuah informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Salah satu bentuk dari perubahan teknologi yaitu adanya sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Demi mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Pada episode Bitalk kali ini, kita kedatangan seorang narasumber yaitu Bapak Asep Zainal Rahmat selaku Sekretaris Diskominfo Pemkot Bogor. Beliau mempunyai sederet prestasi seperti pada tahun 2001 menjuarai Gold Winner yaitu Computer Aided Instructional Development ICAS UNESCO di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan pada tahun 2003 peraih emas pembuatan software Sistem Informasi Manajemen Sekolah Microsoft Jakarta. Sampurasun Bapak. Sampes. Sebelumnya maaf saya izin buka masker sebentar ya Pak ya. Iya. Biar nanti kita ngobrol bisa lebih enak lagi. Iya. Halo Bogorian, kembali lagi dengan saya Mona Lisa dalam acara Bitalk Bogor Talk. Hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial yaitu Bapak Asep Zainal Rahmat, SPD MPD selaku Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Pemerintah Kota Bogor. Iya, Bagaimana Bapak kabarnya, sehat? Alhamdulillah, harus selalu merasa sehat, Mbak. Alhamdulillah. Boleh ya Pak, hari ini kita sharing-sharing sedikit mengenai SPBE. Oke, siap. Boleh dong Pak dijelasin sedikit SPBE itu sebenarnya apa sih Pak dan tujuannya itu untuk apa? Baik, saya juga izin buka masker ya, karena Boleh, kita Bapak. sudah ada jarak. Saya ingin bertanya lagi kembali ke Mbak, pertanyaan SPBE yang dimaksud untuk ditanyakan kepada saya sebagai pengguna gas LPG atau sebagai Kominfo begitu ya. Karena SPBE yang saya tahu itu ada dua. SPBE yang pertama adalah stasiun pengisian bulk gas LPG. Satu lagi adalah sistem pemerintahan yang menggunakan elektronik begitu. Iya, SPBE yang saya maksud Baik. sistem pemerintahan berbasis elektronik Pak. Baik. Jadi bukan SPBE temannya SPBU Oh ya. iya bukan Pak. Saya mulai cerita dulu barangkali dari tahun 2008. 2008 itu di IBM. IBM itu adalah produsen di Amerika memproduksi hardware dan software di bidang teknologi informasi komunikasi. Pada saat itu CEO-nya itu namanya Sam Palmisano namanya. Itu mengeluarkan konsep tentang pelaksanaan e-government. Kemudian di Indonesia ada inisiator yaitu Profesor Suhono Supangkat. Beliau adalah guru besar di ITB. Itu mengeluarkan semacam konsep tentang smart city, bagaimana pelaksanaan pemanfaatan atau menjadikan kota sebagai kota yang cerdas atau smart city itu ada 7 komponen ya. Komponennya diantaranya adalah smart economy, smart people, smart government, smart governance, kemudian ada lagi smart mobility, smart environment, dan satu lagi smart living. Ada 7 komponen. Nah, dari 7 komponen itu ada yang menarik yaitu smart government, bahwa mestinya pelayanan pemerintahan itu harus cerdas begitu. Nah, jadi kalau ke-7 smart itu dapat dijalankan dan dipenuhi oleh sebuah kota, maka kota itu menjadi kota yang cerdas. Nah, kalau dikaitkan dengan Pemkot Bogor, bahwa mulai tahun 2014 kepemimpinan Bapak Dr. Bima Arya sebagai wali kota itu mencanangkan bahwa Kota Bogor itu harus menjadi kota yang cerdas. Termasuk pada periode yang kedua beliau mencanangkan Bogor itu sebagai kota yang cerdas. Nah, untuk itu maka sangat-sangat terkait antara pertanyaan Mbak tadi SPBE dengan apa yang dijalankan di pemerintahan Kota Bogor begitu ya. Kembali ke belakang, tahun 2003 itu ada instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 yaitu tentang pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik disebut dengan e-government. Namun kebayang sama Mbak dari 2003 sampai dengan 2018 itu kalau kita sering lihat di YouTube itu kalau ada
video-video tentang instruksi pembuatan sesuatu, ada tulisan yang diambil dari SpongeBob itu apa namanya, a few later ya. Ini mah 15 tahun kemudian, tahun 2018 barulah muncul yang disebut dengan SPBE. SPBE itu adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya tentu e-government, itu juga begitu ya. Jadi kalau sepintas SPBI itu adalah sebetulnya e-government begitu. Namun demikian di dalam pelaksanaannya e-government itu tidak hanya sekedar e-government. Jadi artinya bahwa e-government itu juga harus terintegrasi atau satu sama yang lain. Jadi namanya keterkaitan atau yang saya sebut interoperabilitas. Interoperabilitas itu satu aplikasi dengan aplikasi lain itu saling terhubung, saling ngobrol, saling melengkapi begitu. Sebagai contoh misalkan begini. Di Dukcapil itu ada yang disebut dengan NIK, nomor induk kependudukan. Itu khas begitu ya. Lalu di dalamnya ada data kurang lebih 32 field data yang meliputi nama, alamat, umur, pekerjaan dan sebagainya. Nah, andai kata itu sudah terintegrasi antar satu aplikasi dengan aplikasi di dalam pemerintahan Kota Bogor, maka contoh kejadian misalkan ada satu kejadian bencana di satu daerah. Katakanlah habis dokumen masyarakat. Umumnya atau sampai dengan saat ini masih terjadi masyarakat yang kehilangan dokumen itu direkam ulang begitu. Nah mestinya kan tidak. Kenapa? Kan di dalam data itu ada biometrik. Biometrik itu bisa dimanfaatkan untuk membaca kembali data tanpa harus direkam ulang, maka akan diketahui siapa, namanya dan sebagainya begitu. Atau misalnya kejadian lain, tiba-tiba di jalan raya ada kecelakaan, terus ternyata korban sampai meninggal. Lalu dicari siapa orang ini. Sampai dengan harus ada DVI segala macam begitu ya. Andai kata sudah terintegrasi sebetulnya orang korban itu cukup dibaca sidik jarinya, biometriknya atau misalkan retina matanya, maka keluarlah data yang bersangkutan tanpa harus ribet repot mencari, membaca DNA dan sebagainya. Nah itu yang disebut dengan SPBE. Jadi SPBE itu kalau saya terjemahkan itu mestinya menjadi katalisator perubahan dari e-government, elektronik pemerintahan menjadi i-government atau integrated government. Nah itu kurang lebih Mbak. Baik, mengingat teknologi yang semakin canggih nih Pak. Betul. Dengan adanya SPBE ini kira-kira untuk standar keamanannya bagaimana ya Pak? Oke, saya teringat dengan hasil BSSN ya, Badan Cyber dan Sandi Negara ya. BSNN itu mereport bahwa dari 1 Januari sampai dengan April 2020 kemarin itu sampai kejadian 86 jutaan peretasan terhadap sistem atau yang disebut dengan cybercrime. Nah, pemerintahan itu juga banyak yang kena, baik melalui malware ataupun misalkan trojan atau misalkan saja deface ya, artinya merubah tampilan web dan sebagainya. Itu serangannya luar biasa. Nah itu yang memberikan satu hal tantangan bahwa cyber itu harus betul-betul aman. Nah kami di pemerintah Kota Bogor khususnya di Kominfo itu ada 2 kelompok yaitu internal dan eksternal upaya yang dilakukan. Yang internal itu kami menyiapkan sistem operasi yang original, tidak boleh sembarangan yang digunakan. Kemudian pemasangan antivirus. Dan antivirus pun tidak sembarangan tapi beli, begitu ya. Kemudian SOP penyelamatan data apabila terjadi accident atau kecelakaan dan sebagainya. Itu yang internal. Termasuk tentunya yang disebut dengan standarisasi aplikasi atau sistem informasi manajemen. Karena kalau tidak terstandar maka kita sulit untuk menangani dengan segera begitu ya. Itu yang internal. Kemudian yang kedua adalah eksternal. Kalau eksternal itu yaitu BSSN. Dia punya kewenangan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan SPBE. Sesuai dengan kewenangannya itu, maka dilakukan evaluasi atau pembimbingan bagaimana suatu data atau informasi atau katakanlah penyimpanan data, transaksi data itu betul-betul terjamin. Itu kurang lebih. Baik, berbicara mengenai setelah pemberlakuannya SPBE nih Pak, apa sih Pak perubahan yang paling signifikan sebelum dan sesudah SPBE ini diberlakukan? Boleh dikatakan seperti mimpi tapi memang terwujud begitu ya. Di antaranya adalah pelayanan masyarakat yang tidak perlu lagi bertatap muka dengan petugas. Sehingga mengurangi yang disebut dengan transaksi yang tidak diperbolehkan. Kemudian lagi contoh lain adalah layanan pemerintah yang semula hanya jam kantor
menjadi 24 jam kantor, 7 hari seminggu. Kenapa? Karena memang aplikasi itu terus bekerja. Kemudian juga di belakang aplikasi tentu ada operator segala macam juga terus bekerja. Sehingga layanan masyarakat itu tidak pernah terhenti berdasarkan pada jam kerja dari manusia atau ASN-nya begitu. Kita alhamdulillah target misalkan saja 2,91 kita capai 2,97 dan seterusnya. Di dalam instrumen SPBE itu terlihat capaian dari bagaimana jalannya SPBE, perubahan apa yang terjadi terhadap layanan pada masyarakat, kemudian hal-hal lain yang mempercepat, mempermudah target yang dibutuhkan di dalam pemanfaatan atau menjalankan SPBE tadi gitu. Baik Pak, untuk di Kota Bogor sendiri apakah jaringannya sudah sangat maksimum Pak setelah diberlakukannya SPBE ini, mengingat kita juga mendukung program Smart City? PR ya, masih kendala bagi kami. Hasil analisa kajian kami dengan juga dari pihak lain bahwa Pemkot Bogor itu dalam melayani dari sisi jaringan itu mestinya 1,4 giga bandwidth-nya ya. Namun sampai saat ini baru sekitar 650 megaan begitu Mbak. Jadi artinya sekitar setengahnya, belum sampai setengahnya target dari adanya kekuatan dari sisi bandwidth, itu yang pertama. Yang kedua dari sisi jaringan. Dari sisi jaringan itu baru 80% terpasang fiber optik. Mestinya 100% tentunya fiber optik, sehingga kecepatan data, transaksi data, informasi berjalan itu akan sangat cepat. Namun sampai saat ini 20% sisanya masih menggunakan wireless. Nah itu kendala yang masih kita hadapi begitu Mbak. Oke, ternyata masih banyak kendalanya ya Pak ya? Salah satu yang paling menonjol itu tadi, karena di bidang teknologi informasi komunikasi itu 3 hal kalau saya gariskan, bahwa yang pertama jalannya yaitu bandwidth dan juga tentu jaringan internet. Kemudian yang kedua kendaraan, aplikasinya. Kemudian yang berikutnya lagi apa yang dimuat begitu ya. Sebagai contoh misalkan saja kalau jalannya masih belum mulus, tentu kendaraan juga menjadi terhambat begitu ya. Kendaraan saya ibaratkan sebagai aplikasi. Aplikasi yang dikembangkan di Pemkot Bogor itu terus setiap saat itu bertambah lagi untuk peningkatan layanan terhadap masyarakat di masing-masing OPD ya Mbak. Dan tentu dengan standarisasi yang ada di Diskominfo Kota Bogor begitu. Dan muatannya, informasinya, datanya begitu. Nah, data informasi itu seperti yang saya katakan tadi mestinya itu saling terkait satu dengan yang lain, sehingga data itu tidak berdiri sendiri. Yang kami sebut nantinya akan segera dibangun namanya single windows. Jadi satu data punya arti yang sangat majemuk begitu ya. Dan untuk penerapan SPBE sendiri itu bagaimana ya Pak? Melihat banyak sekali orang awam yang mungkin memang belum tahu mengenai SPBE. Ini pandangan pribadi saya. Masyarakat tidak perlu tahu namanya apa. Yang penting mereka mendapatkan manfaat yang optimal dengan menjalankan SPBE begitu ya. Dan tentu lambat laun masyarakat pun akan paham bahwa layanan yang berbasis elektronik yaitu menggunakan teknologi informasi komunikasi itu akan sangat terasa manfaatnya bagi masyarakat tentunya begitu ya. Baik Pak, untuk keamanan sendiri, untuk menjamin keamanan data, apakah ada strategi khusus yang diberlakukan di dalam SPBE ini Pak? Tidak hanya SPBE sebetulnya, saya sebagai programmer dari tahun 1982, itu yang paling utama itu memikirkan dulu bagaimana keamanan. Saya gambarkan sedikit, kalau seorang programmer yang sukses itu biasanya orang yang suka berhayal, kemudian nakal gitu ya. Kalau dua hal itu tidak dimiliki, maka dia tidak akan menjadi programmer yang sukses. Begitu saya akan membuat program, maka saya bayangkan apa yang akan dilakukan kejahilan orang terhadap aplikasi saya. Begitu kan ya Mbak? Maka tentu harus memikirkan bagaimana keamanan data informasi yang kita publish, misalkan ada baik dari aplikasi maupun web based begitu ya. Jadi artinya bahwa sekali lagi yang paling ditekankan, keamanan itu yang paling utama. Dan ada standarisasi yang saya katakan tadi, baik internal di Pemkot Bogor yang dengan berbagai cara, firewall, operating system, kemudian antivirus, kemudian SDM-nya. Lalu eksternalnya adalah BSSN tadi. Di dalam BSSN tentu punya standar yang luar biasa bagaimana cara pengamanan data dan informasi di dalam transaksi di cyber begitu. Jadi secara tidak langsung melihat dari pengalaman pribadi ya Pak ya?
Oh pasti, karena saya paham setiap programmer itu berpikiran yang sama. Bahwa dia harus menjadi orang lain pada saat dia sedang membangun, jangan menjadi dirinya begitu. Katakanlah masukkan nama, siapa tahu ada yang iseng memasukkan angka begitu. Itu juga menyebabkan trapping yang harus disiapkan. Artinya kenakalan-kenakalan termasuk di dalamnya cybercrime gitu, itu harus menjadi paket yang tidak boleh dilepaskan gitu. Baik, pertanyaan terakhir Pak nih. Iya. Apa harapan terbesar Bapak untuk Pemkot Bogor dengan diberlakukannya SPBE ini Pak? Yang paling utama adalah tentu kepala daerah. Pak Wali itu apabila akan membuat keputusan kebijakan tentu harus memiliki basis data informasi yang akurat dan benar. Betul. Jangan sampai bias, itu yang pertama. Yang kedua, dalam mengambil keputusan tentu harus cepat. Dengan demikian pasokan data informasi pun harus cepat. Dan tidak ada batasan waktu. Misalkan saja tengah malam beliau membutuhkan informasi, tentu kalau tidak menggunakan teknologi informasi komunikasi, maka beliau harus menunggu dulu sampai dengan jam kerja begitu ya. Tapi dengan menggunakan teknologi informasi komunikasi, maka kapanpun, dimanapun, saat apapun itu dapat dilakukan dengan cepat begitu ya. Kemudian yang tentu yang lebih utama lagi adalah layanan pada masyarakat. Layanannya cepat, efektif, efisien, akuntabel, kemudian masyarakat menjadi puas karena memang layanan menjadi sangat prima begitu untuk yang mereka terima dari layanan pemerintah Kota Bogor. Nah, semoga saja apa yang dicanangkan oleh beliau, Pak Wali Kota, yaitu tentang menjadikan Bogor sebagai kota cerdas, itu dapat segera terwujud. Salah satu komponen dari Smart City itu tadi, satu dari 7 ya Mbak, yaitu adanya e-government atau smart government. Melalui SPBE lah, insya Allah yang semula e-government, tidak hanya e-government, tidak hanya berbasis elektronik, tetapi menjadi integrated government atau pemerintahan yang terpadu di dalam pelayanannya, begitu Mbak. Baik Bapak, terima kasih sekali Pak sudah memberikan informasi yang begitu lengkap kepada saya, dan semoga informasi ini juga bisa menambah wawasan untuk teman-teman semua yang menonton hari ini. Terima kasih juga Pak sudah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi hari ini. Bogorian, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa memberikan informasi lebih kepada kalian. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan tunggu episode-episode berikutnya. Sampai bertemu di Bitalk selanjutnya. Terima kasih Pak.